Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-amilu huwa alladhi ista'malahu al-imamu ala akhdhi zakawat. Yang berikutnya dari kelompok mustahik mustahik zakat atau asnaf thamaniyah. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah alladzi ista'malahul imam, orang yang mempekerjakan akannya siapa imam, orang yang dipekerjakan oleh imam. Imam ini bisa disebut sebagai pemerintah atau penguasa yang dipekerjakan oleh penguasa ala akhdhi zakawati untuk menarik zakat. Liyadfa'aha, supaya si amil menyerahkan zakat itu ila mustahiqiha, kepada mustahiknya, kama amarallahu taala sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk narikin zakat. Kata-kata menarik ini diambil dari kata-kata narikin zakat. Ini diambil dari ayat Al-Quran, khudh min amwalihim, ambillah. Jadi memang ada redaksi ambillah fil amar, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan tutohiruhum, sedekah atau zakat yang bisa mensucikan mereka. Harus ada yang ngambil. Nah, Rasulullah memang perintahnya yang ngambil itu pemerintah, yang ngambil itu Rasulullah, perintah dalam Al-Quran. Ini maksudnya harus ada. Rasulullah juga nanti mengambil atau menyuruh orang. Nah, orang ini namanya amil. Rasulullah pada waktu itu sebagai imam. Nah, setelah Rasulullah, khulafaur rasyidin, perintah siapa atau mengangkat siapa sebagai amil yang tugasnya ngambil-ngambilin, nanti dia yang narikin, dia yang bagiin nanti kepada mustahiknya, namanya amil. Konteks sekarang juga seperti itu. Amil disuruh oleh pemerintah atau diangkat, istilahnya diangkat oleh pemerintah. Nah, dialah yang nanti menarik zakat dan juga membagikan kepada mustahiknya. Wa yustaratu ayyakuna faqihan, dan disyaratkan seorang amil itu adalah orang yang fakih atau orang yang mengerti fikih. Fima fuwidho ilaihi musliman, fima fuwidho ilaihi, dalam sesuatu yang dipasrahkan padanya. Maksudnya urusan zakat dia harus tahu. Musliman, mukallafan, harus orang muslim, harus yang mukallaf, anak kecil nggak boleh. Qurran adlan, harus merdeka, hamba saya nggak boleh, dan juga harus adil. Sami'an basiran dzakaron, harus mendengar, melihat, dan juga laki-laki. Jadi orang buta, tuli, perempuan nggak bisa jadi amil. Liannahu nau'u wilayatin, karena amil ini adalah bagian dari wilayah atau bagian dari kekuasaan, bagian dari pemerintahan. Fayu'ti ujrata mithli amalihi, maka fayu'ta ujrata mithli amalihi, maka amil akan diberikan upah sesuai dengan kerjanya. Li'annahu mustahikun bil amal, karena dia mustahik, dia jadi mustahik bil amali, sebab kerjanya. Ya, diambilkan dari zakat untuk amil, dari bagian zakat untuk amil, karena dia sebagai pelaksana atau sebagai pekerja dari zakat itu, maka dia diambilkan dari bagian zakat, dia termasuk mustahik. Yang berikutnya al-muallafah. Al-muallafah itu artinya orang yang dilembutkan. Al-muallafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilembutkan hatinya. Salah satu asnafin, ada 3 golongan. Sinfun dakhalu fil Islam, pertama golongan yang masuk Islam. Wa niyatuhum dhaifatun, tapi niat mereka lemah. Fayu'tauna, maka mereka diberikan zakat liyaqwiya islamuhum, supaya kuat Islamnya. Wa yathbutu, dan supaya mantap. Pertama, wasinfun, dan yang kelompok kedua, dakhalu fil Islam, mereka masuk Islam. Walahum syarafun fi qaumih, dan dia punya kemuliaan di antara kaumnya. Yutlabu bi ataihim islamu nudharaihim, maka diharapkan dengan diberikannya mereka zakat, diharapkan islamu nudharaihim, Islam dari kroni-kroninya atau dari kerabat-kerabatnya. 3. Wasinfun in uqtu, apa tuh ya? Ini buku kitab nggak? In uqtu qatalu. Ya? Qatalu ya?
In utu, apabila dia diberikan zakat, qatalu man yarihim, maka mereka akan memerangi man yarihim, orang yang menyandingi mereka. Au qubidu az-zakata, atau mereka akan au qabadu az-zakata, atau mereka akan menahan, au qubidu az-zakata, atau ditahan mereka akan zakat, min mani'iha, dari yang mencegah zakat, fayuqtauna, maka mereka diberikan. Ya, ada mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum ini kita sebutannya kan mu'allaf, orang mu'allaf, orang baru masuk Islam. Ini ada 3 macam. Yang pertama, orang yang masuk Islam tapi imannya masih Senin Kemis, masih ngalor ngidul, belum mantep. Supaya mantep, maka kasih zakat. Kasih zakat, dan dia jadi punya pandangan bahwa Islam ini memperhatikan saya. Mualaf hikmahnya, mualaf yang masih lemah nih imannya, dengan diberikan zakat maka dia akan makin mantap bahwa Islam itu agama yang perhatian kepada dia yang baru masuk Islam. Anak baru kan kalau dibully keluar lagi nih, masih baru tapi dibully terus. Makanya jangan dibully, apa dikasih zakat, karena masih lemah imannya. Yang kedua, sebenarnya dia imannya kuat, masuk Islamnya juga dengan sungguh-sungguh, tapi dengan diberikan zakat diharapkan pengikut-pengikutnya ini ikut masuk Islam juga. Ada seorang penguasa, ada seorang RW misalnya gitu ya, dalam RW masuk Islam. Tadinya dia belum masuk Islam, padahal dia orang kaya dan dia juga kuat imannya sebenarnya, nggak perlu dikasih zakat lagi, sebenarnya udah kuat. Orang dulu juga kegiatan waktu belum jadi Islam, nah kegiatan Islam dia yang biayain terus, tapi tetap dikasih zakat. Supaya apa? Supaya kalau ada RW lain yang belum Islam, ini ngikut. Oh itu jadi makin itu dia makin kaya tuh, oh dia makin dijamin tuh. Nah maka diambilkan dari Basnas misalnya, diambilkan dari badan amil zakat itu, supaya kelihatan dan supaya orang-orang yang sebanding dengan dia atau setara dengan dia ini bisa ikut masuk Islam. Yang ketiga, ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ini kalau nggak dikasih zakat, ini dia bisa nyerang. Nah tapi kalau dikasih dia enggak. Nah maka untuk memadamkan itu, memadamkan pemberontakan itu, maka dia diberikan zakat, boleh. Ada jalur damai atau diplomasi, bisa dengan zakat juga. Dzurriqab, dzurriqab itu budak, artinya memiliki perbudakan atau ikatan perbudakan. Dzurriqab humul mukatabun, yang dimaksud dengan yang memiliki jalur perbudakan atau hubungan perbudakan, al mukatabuna adalah orang-orang yang menjalankan akad mukatab atau budak-budak yang menjalankan akad mukatab kitabatan sahihatan, dengan akad yang sah atau yang bagus. Fayu'tuna ma yu'inuhum 'alal itqi, maka mereka diberikan zakat ma dengan sesuatu yu'inuhum 'alal itqi, yang bisa membantu mereka untuk membebaskan diri. Mana nih akhirnya nih? Ya, jadi yang berikutnya mukatab, dzurriqab itu budak. Zaman sekarang udah nggak ada. Dulu itu ada budak namanya budak mukatab, Pak. Mukatab itu budak yang sudah ditawarkan atau sudah negosiasi dengan tuannya, dengan pemiliknya, bahwa dia akan membayar kebebasan dirinya nyicil, jadi ngangsur, atau dari tuannya juga boleh. Tuannya bilang kamu bisa bebas, tapi kasih saya uang, setor ke saya uang 150 juta, boleh nyicil. Nah cicilannya ini ditulis
berapa kali termin atau udah berapa. Kalau tulisannya atau kalau catatannya, kitabah ini maksudnya catatan. Catatannya ini benar, catatannya yang sah, artinya dengan baik, janji antara tuan dengan budaknya, ini dengan catatan yang betul-betul, maka dia bisa diberikan zakat. Zakatnya nggak tanggung-tanggung, lunasin, ya, dibantu untuk melunasi cepat-cepat kemerdekaan dirinya, namanya mukatab. Al-gharimun, orang yang berhutang. Al-gharimuna kullu man istadana liman faati nafsihi. Orang yang berhutang itu setiap orang yang punya utang untuk manfaat diri sendiri, fi ghairi maksiatin, asal bukan buat maksiat. Aw istadana fi islahi dzatil baini, atau dia punya hutang untuk mendamaikan antara dua pihak. Aw istadana lil masalihil ammati, atau berhutang untuk kemaslahatan umum. Kaqirad dhaifi, seperti melayani tamu. Au imarati masjidin, atau mengurusi masjid, meramaikan masjid. Au kontrotin, atau meramaikan bangunan atau fasilitas-fasilitas umum lah. Fayu'ta ma yuqda bihi dainahu, maka dia diberikan satu bagian yang bisa dibayarkan untuk utangnya, atau yakdi bihi dainahu, yang dia bisa membayar dengan utangnya. 5 ruwiyah, karena hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, la tahillu, tidaklah halal as-shadaqatu, zakat, ligoniyin, untuk orang kaya, illa ligozin fi sabilillah, kecuali orang yang berperang di jalan Allah, wal amili alaiha, dan orang yang bekerja atau amil zakat, awil gharimi, atau orang yang berhutang. Gharim itu artinya orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang di sini ada beberapa macam. Pertama, dia punya hutang dan utangnya itu untuk kepentingan diri sendiri atau keperluan diri sendiri. Boleh, untuk manfaat, bukan untuk kesenangan, tapi untuk manfaat diri sendiri. Emang dia butuh itu, boleh. Atau untuk orang lain sebenarnya, tapi orang lain yang dimaksud di sini mendamaikan kedua pihak, karena dia sedang mendamaikan kampung A dengan kampung B, habis uang sekian, akhirnya dia sampai utang sana kemari, punya utang, boleh dapat zakat. Atau dia punya utang itu karena untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum bisa buat melayani tamunya banyak, ya masa dikasih ini doang, dikasih air doang. Atau melayani tamu jamaah masjid atau fasilitas umum yang lain, pokoknya untuk masalah umum. Ini juga boleh disebut sebagai ghorimin. Karena boleh disebut ghorimin, maka dia boleh menerima zakat meskipun dia orang kaya. Karena kata Rasulullah, dari 8 asnaf itu, dari 8 golongan itu, boleh yang kaya 3 orang. Siapa itu yang kaya 3 orang? Fisabilillah, kemudian amil, boleh orang kaya, dan juga gharim, ini boleh orang kaya. Nah, kalau yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya pasti orang miskin maksudnya. Yang lainnya pasti dia bisa bisa menutupi kebutuhan sendiri. Atau kalau tidak seperti itu, maka dia udah nggak disebut lagi sebagai asnaf tamaniyah. Contoh misalnya, ada budak tadi mukatab, sebenarnya dia kaya, udah mampu melunasi diri sendiri, ya nggak usah zakat, nggak usah dikasih zakat maksudnya, lunasi sendiri. Ada orang dia sebenarnya nggak punya kerjaan, tapi duitnya banyak, yang nggak usah dikasih zakat. Walaupun nggak punya kerjaan itu namanya fakir, tapi yang namanya fakir itu dia nggak bisa nutupin kebutuhannya, tapi dia orang kaya, namanya bisa nutupin kebutuhan, maka bukan fakir. Jadi di antara 8 ini yang kaya ada 3. Meskipun kaya, dia masih berhak untuk menerima zakat. Yang pertama gharim, orang yang berhutang. Yang kedua amil. Yang ketiga sabilillah. Apa itu sabilillah? Fi sabilillah humul huzatu al mutatawwi'un. Mereka adalah orang-orang yang berperang yang tidak wajib. Fayu'tauna kifayatahum lil haditsil mutaqaddim. Maka mereka diberikan keperluannya atau kecukupannya karena hadis yang di atas tadi.
Fisabilillah ini orang yang berperang tapi bukan orang yang memang wajib berperang. Maksudnya begini Pak, ada kan tentara memang punya gaji. Tentara yang punya gaji dan memang sudah ditanggung pemerintah atau imam tidak dapat zakat. Tapi kalau tentara yang nggak punya gaji atau dia turun ke medan perang lah, dia ikut peperangan karena ada wajib militer, maka dia ikut juga ke medan perang, maka itu termasuk yang mustahik. Cuma kalau yang dari awal emang pegawai pemerintah, apa istilahnya, ASN ya, itu mah sipil, aparatur sipil. Ini yang militer, ya pokoknya TNI lah misalnya. TNI itu nggak dapat zakat, nggak boleh dapat zakat karena dia bukan al-ghuzat al-mutatawwi'un, bukan. Dia orang-orang yang memang berperang tapi sudah ada bagiannya dari pemerintah, gajinya udah ada. Yang dimaksud boleh menerima zakat ini yang nggak punya gaji. Ibnu Sabil ini huwal musafiru adalah orang yang melaksanakan perjalanan, awil muridu di safar, atau yang baru pengen jalan, al mubahi, perjalanan yang mubah, wa huwa muhtajin, dan dia butuh pada ongkos, fayu'ta ma yakfihi fi safarihi, maka dia diberikan sesuatu yang bisa mencukupi perjalanannya. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan atau baru mau melaksanakan perjalanan tapi nggak punya ongkos atau ongkosnya kurang, boleh diambilkan dari harta zakat. Nah, ada pendapat yang menyebutkan fisabilillah ini termasuk fisabilillah ay fisabili da'watillah, di jalan dakwah, mengajak kepada jalan Allah dalam kondisi aman dan tidak ada peperangan. Maka orang-orang yang mengajak atau mengajar agama Allah ini bisa dikategorikan sebagai fisabilillah. Menurut satu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i juga masih mazhab Imam Syafi'i. Karenanya dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita itu ada yang sebagian menerima zakat. Karena memang ada pendapatnya, ada pendapat yang membolehkan bahwa guru ngaji itu termasuk fisabilillah. Guru ngaji yang nggak punya gaji, yang benar-benar nggak punya gaji. Ya kalau yang punya gaji, apalagi udah ASN, kalau namanya penyuluh, jadi udah penyuluh ASN punya gaji, maka nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau yang belum punya gaji, maka boleh menerima zakat. Ini fisabilillah dan Ibnu Sabil mirip-mirip tapi beda. Fisabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau Ibnu Sabil ini anak jalan, maksudnya anak yang sedang melaksanakan perjalanan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nah, tambahan sedikit untuk sholat gerhana. Sholat gerhana bulan itu mulai masuk waktunya, gerhana matahari juga demikian, mulai masuk waktunya ketika bagian dari bulan itu sudah mulai ada yang tertutup. Jadi begini Pak, kalau bulannya, ya ginilah misalnya, ini bulan, ketika ini kan terang ya, begitu udah ada yang mulai gelap dikit, nah ini udah masuk waktunya, udah mulai boleh sholat di sini. Dan ini bisa 3 jam tuh sampai total, bisa balik lagi itu bisa 3 jam lebih. Jadi waktunya masih panjang. Ustaz Said mungkin nanti mau melaksanakan sholat khusuf. Kalau buat bulan namanya khusuf, kalau buat matahari namanya kusuf. Kho dengan kaf bedanya. Usolli sunnata khusufil qamari. Usolli sunnata khusufil qamari. Rakaataini, kalau imam ya imaman lillahi ta'ala, kalau makmum makmuman lillahi ta'ala. Mustaqbilal kiblati rakaataini, nah itu boleh disebut boleh enggak. Kalau kita mau sebutin ya mustaqbilal kiblati rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala.
nanti ikutin imam aja. Memang bedanya sholat gerhana ini bentuknya dengan sholat-sholat lain, dia ada 2 kali ruku. Jadi ruku yang pertama, nanti setelah itu bukan i'tidal tapi baca Fatihah lagi. Setelah baca Fatihah, baca surat lagi, baru ruku yang kedua. Setelah ruku kedua baru i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Nanti setelah itu sujud sebagaimana biasa, sampai sujud yang kedua bangun lagi. Nah, mulai baca rakaat yang kedua ini sebagaimana rakaat pertama. Disunnahkan ada khutbahnya, tapi tidak seperti Jumat. Kalaupun tidak ada khutbahnya tetap sah. Kalau Jumatan kan nggak ada khutbahnya nggak sah. Nah, kalau sholat gerhana bulan nggak ada khutbahnya nggak apa-apa, boleh. Disunnahkan ada khutbahnya, tapi seandainya tidak, itu tetap boleh. Bagus dilaksanakan sholat gerhana ini berjamaah bagusnya. Tapi kalau toh nggak bisa berjamaah karena ngantuk banget misalnya, tapi nanti masih ada kayaknya jam 1:30, boleh nanti 1:30. Tapi lebih bagus memang berjamaah. Ini tidak ada hubungannya dengan mitos. Saya sampaikan ini karena dulu orang-orang Arab itu ada yang punya anggapan, ini waktu Sayyidina Ibrahim, waktu anak Nabi Muhammad yang namanya Ibrahim meninggal. Itu Ibrahim meninggal, makanya bulan jadi begitu, begitu. Ibrahim, gara-gara Ibrahim meninggal, itu bulan begitu. Maka Nabi kemudian mengatakan bahwa ini khusuf dan kusuf itu bukan karena kematian seseorang, tapi ini adalah segala yang sudah Allah tetapkan pada alam. Maka banyaklah mengingat Allah dan bertakwalah kepada Allah. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah, yang harus kita ikuti dalam arti sunnat. Kurang lebihnya seperti itu tentang gerhana khusuf untuk bulan, khusuf untuk matahari. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.